Hari turun perlahan. Malam terasa begitu sunyi. Seolah dunia ikut diam, menyaksikan satu hati yang sedang runtuh. Lampu kamar redup. Tak ada suara selain rintik air dan napas yang tertahan. Lalu terdengar suara lembut, namun penuh luka. Aku cuma wanita biasa. Bukan yang paling cantik, bukan yang paling sempurna. Tapi kenapa luka ini terasa begitu kejam? Di sudut kamar, seorang perempuan duduk memeluk lututnya. Matanya basah. Bukan sekadar tangisan biasa, tapi tangis yang lahir dari kepercayaan yang dikhianati. Ia bukan wanita istimewa. Tak pernah merasa dirinya lebih dari orang lain. Hidupnya sederhana. Hatinya lah yang selalu ia banggakan. Tulus, lembut, dan terlalu mudah percaya pada cinta. Ia terbiasa tersenyum, meski dunia tak selalu ramah. Meski hidup tak selalu adil. Senyum itu menjadi pelindung, menutupi lelah, menutupi sepi, menutupi luka yang perlahan menggerogoti jiwa. Tak ada yang tahu, di balik senyum yang terlihat tenang, ada hati yang diam-diam berteriak, ada jiwa yang perlahan hancur. Karena satu hal yang paling menakutkan dalam hidupnya, bukan kehilangan, tapi dihianati oleh orang yang paling ia percaya. Awalnya semua terasa begitu indah, seperti mimpi yang akhirnya menemukan bentuknya. Tatapan hangat, perhatian sederhana, kata-kata lembut yang membuat hati merasa dihargai. Ia tak pernah meminta lebih, tak menuntut janji, hanya menikmati rasa yang tumbuh perlahan. Rasa yang membuat hari-harinya terasa hidup. Untuk pertama kalinya, ia merasa dicintai dengan cara yang menenangkan. Namun cinta tak selalu datang dengan kejujuran, tak selalu hadir dengan ketulusan. Ada cinta yang datang hanya untuk menguji seberapa kuat seseorang bertahan dalam luka. Dan tanpa ia sadari, bahagia yang ia genggam erat itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang menyesakan. Ada jarak yang mulai terasa. Ada sikap yang tak lagi sama. Ada keheningan yang tak bisa dijelaskan. Firasat hati seorang wanita jarang sekali salah. Tapi ia memilih diam, memilih percaya, memilih menenangkan dirinya sendiri. Karena terkadang, kebenaran terasa terlalu menakutkan untuk dihadapi. Sampai akhirnya malam itu tiba. Malam yang mengubah segalanya. Malam di mana kenyataan tak lagi bisa disembunyikan. Ia menemukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Bukan sekadar rahasia, tapi luka. Luka yang menghantam tanpa peringatan. Lelaki yang ia percaya sepenuh hati, ternyata menyimpan cinta di tempat lain. Bukan pada wanita bebas, bukan pada kisah yang sederhana, tapi pada seseorang yang telah dimiliki orang lain. Seorang istri. Seketika dunia terasa berhenti. Bukan karena marah, bukan karena cemburu, tapi karena hatinya benar-benar hancur. Bagaimana mungkin cinta yang ia rawat dengan tulus ternyata tak pernah benar-benar menjadi miliknya? Tangis itu pecah. Sunyi kamar berubah menjadi saksi kesedihan. Tak ada amarah yang meledak. Hanya air mata dan satu pertanyaan yang terus berulang di dalam dada. Apa kurangnya aku? Ia menatap cermin.
melihat wajah yang sama. Wajah seorang wanita biasa yang hanya ingin dicintai dengan sederhana, yang hanya ingin dihargai dengan tulus. Namun malam itu, ia belajar satu kenyataan pahit, bahwa tidak semua yang terlihat indah benar-benar jujur, bahwa tidak semua perhatian lahir dari cinta yang murni. Dan di antara tangis yang tak kunjung reda, suara narator kembali terdengar, lembut namun menghunjam. Dan di hari dia pergi, aku baru sadar, bukan aku yang kalah, tapi dia yang akan menyesal. Namun kisah ini tidak dimulai dengan air mata. Ia dimulai dengan sesuatu yang jauh lebih lembut. Sebuah pertemuan sederhana, tanpa rencana, tanpa pertanda. Hari itu biasa saja. Langit cerah, udara terasa ringan. Tak ada firasat apapun bahwa hidupnya akan berubah. Ia datang seperti hari-hari sebelumnya, dengan langkah tenang, dengan pikiran yang penuh rutinitas. Lalu, tatapan itu terjadi. Singkat, namun anehnya terasa berbeda. Bukan tatapan yang berani, bukan tatapan yang mengganggu, melainkan tatapan yang hangat, tenang, seolah menyimpan cerita yang belum sempat diucapkan. Ia tak langsung jatuh cinta. Tidak, perasaannya tumbuh perlahan. Seperti embun yang diam-diam hadir di pagi hari. Tanpa suara, tanpa drama. Lelaki itu tidak datang membawa rayuan. Tidak pula mencoba memikat dengan kata-kata manis berlebihan. Justru itulah yang membuatnya terasa berbeda. Senyumnya sederhana, namun tulus. Bukan senyum yang dibuat-buat. Bukan senyum yang mencari perhatian. Tapi senyum yang terasa menenangkan. Ada sesuatu dalam caranya berbicara. Lembut, tidak tergesa, tidak mendominasi. Setiap kalimatnya terasa ringan. Namun anehnya menetap lama di hati. Ia bukan tipe lelaki yang berisik. Bukan pula sosok yang penuh gaya. Kesederhanaannya justru menjadi daya tarik yang tak bisa dijelaskan. Dan dari hal-hal kecil itulah, rasa itu mulai tumbuh. Perhatian-perhatian sederhana. Hal-hal yang mungkin terlihat sepele bagi orang lain. Namun begitu berarti bagi hati yang lama merasa sendiri. Ia mengingat detail-detail kecil itu. Cara lelaki itu mendengarkan. Bukan sekedar menunggu giliran bicara. Tapi benar-benar mendengar. Seolah setiap cerita kecilnya berharga. Cara lelaki itu menyebut namanya. Biasa saja. Namun terasa begitu lembut. Begitu dekat. Begitu hangat. Tak ada janji besar. Tak ada kata cinta yang diucapkan terburu-buru. Semuanya berjalan pelan. Alami. Dan justru karena itu, terasa nyata. Perempuan itu mulai merasakan sesuatu yang lama hilang dari hidupnya. Rasa dihargai, rasa diperhatikan, rasa bahwa kehadirannya berarti bagi seseorang. Untuk pertama kalinya, senyumnya bukan lagi sekedar topeng, bukan lagi pelindung luka, melainkan senyum yang lahir dari rasa bahagia yang jujur. Hari-harinya berubah, tanpa ia sadari. Hal-hal kecil mulai terasa indah. Pesan singkat, percakapan ringan, tawa sederhana yang tak membutuhkan alasan besar. Tak ada yang berlebihan, namun justru disitulah keindahannya. Ia mulai percaya bahwa mungkin inilah cinta yang sesungguhnya. Bukan yang penuh drama, bukan yang membakar emosi, tapi cinta yang datang dengan tenang.
dengan rasa nyaman, dengan kehadiran yang meneduhkan. Namun cinta seringkali datang tanpa memperlihatkan seluruh wajahnya. Ada bagian yang tersembunyi, ada cerita yang belum terbuka. Dan di balik kehangatan yang terasa begitu indah itu, ada sesuatu yang belum ia pahami. Sesuatu yang masih bersembunyi di balik senyum lelaki itu. Tapi saat itu, ia tidak peduli. Karena hatinya sudah mulai berharap. Sudah mulai membangun mimpi-mimpi kecil. Mimpi yang sederhana. Mimpi yang mungkin terasa biasa bagi dunia. Namun begitu besar bagi seorang wanita yang hanya ingin dicintai dengan tulus. Dan tanpa ia sadari, tatapan yang dulu terasa menenangkan itu, perlahan menjadi pusat dari seluruh perasaannya. Sebuah rasa yang akan mengubah hidupnya dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Namun ketenangan itu tidak bertahan selamanya. Perlahan, sesuatu mulai berubah. Bukan perubahan besar yang langsung terlihat, tapi perubahan kecil. Halus, nyaris tak terasa, namun cukup untuk membuat hati gelisah. Lelaki itu masih tersenyum, masih berbicara lembut, masih hadir, tapi terasa berbeda. Ada jarak yang tak kasat mata. Ada keheningan yang aneh. Seolah sesuatu sedang disembunyikan. Ia mulai menyadari hal-hal kecil. Pesan yang tak lagi secepat dulu. Percakapan yang terasa lebih singkat. Nada suara yang kadang terdengar jauh. Bukan dingin, namun tak lagi sama. Dan yang paling menyakitkan adalah perubahan yang tak bisa dijelaskan. Lelaki itu mulai sering menghilang, tanpa alasan yang jelas, tanpa penjelasan yang benar-benar menenangkan. Kadang hanya diam, kadang hanya satu kalimat singkat, seolah kehadirannya bukan lagi sesuatu yang penting. Perempuan itu mencoba memahami, mencoba berpikir positif, mencoba menenangkan pikirannya sendiri. Karena cinta seringkali membuat seseorang rela memaafkan bahkan sebelum kesalahan terjadi. Namun hati seorang wanita memiliki bahasa yang tak selalu bisa dibungkam. Firasat itu datang perlahan, tak berisik, namun mengganggu. Seperti bisikan halus yang terus berulang di dalam dada. Ada yang tidak beres. Ia mulai memperhatikan lebih dalam. Bukan karena ingin curiga, tapi karena perubahan itu terlalu nyata untuk diabaikan. Jawaban lelaki itu tak lagi sama. Masih terdengar lembut, namun terasa kosong. Masih terdengar manis, namun kehilangan kejujuran yang dulu terasa begitu hangat. Ada jeda-jeda aneh dalam percakapan. Ada alasan yang terasa dibuat-buat. Ada sesuatu yang tak pernah benar-benar dijelaskan. Dan disitulah benih kegelisahan mulai tumbuh. Ia tak ingin menjadi wanita yang penuh prasangka. Tak ingin menjadi sosok yang menuntut. Karena ia percaya, cinta seharusnya memberi rasa tenang, bukan kecurigaan. Namun setiap malam, saat sunyi datang, pikirannya tak lagi bisa diajak damai. Kenangan-kenangan indah yang dulu menenangkan, kini justru memunculkan pertanyaan. Mengapa ia berubah? Mengapa terasa berbeda? Mengapa ada jarak yang semakin lebar tanpa kata? Ia menatap layar ponsel lebih lama dari biasanya. Menunggu pesan yang tak kunjung datang. Menunggu penjelasan yang tak pernah benar-benar ada. Dan di dalam keheningan itu, hatinya mulai lelah. Bukan karena kurang cinta, tapi karena terlalu banyak ketidakpastian. Firasat hati seorang wanita bukan sekedar perasaan, tapi seringkali adalah cermin dari kenyataan yang belum terucap. Perempuan itu mulai merasakan sesuatu yang menyesakan. Bukan luka, belum, tapi bayangan luka. Bayangan kehilangan. Bayangan kebenaran yang diam-diam mulai menunjukkan bentuknya. Lelaki itu masih ada, namun terasa semakin sulit dijangkau. Semakin sulit dipahami, semakin sulit dipercayai sepenuhnya. Dan di antara rasa cinta yang masih ia pertahankan, tumbuh satu rasa yang tak pernah ia inginkan.
takut. Takut akan sesuatu yang belum ia ketahui. Takut akan kenyataan yang perlahan mendekat. Sampai akhirnya, potongan-potongan kecil misteri itu mulai tersusun. Isyarat-isyarat yang dulu terasa samar, kini mulai terlihat jelas. Perubahan sikap, keheningan yang aneh, jawaban yang tak lagi benar-benar jujur, dan firasa yang tak kunjung pergi. Sebuah rahasia perlahan menunggu waktunya untuk terungkap. Rahasia yang kelak tak hanya melukai hati, tapi menghancurkan seluruh dunia yang telah ia bangun dengan penuh harapan. Dan akhirnya, kebenaran itu datang. Bukan dengan teriakan, bukan dengan drama, tapi dengan cara yang jauh lebih kejam. Diam, sunyi, namun menghancurkan. Hari itu terasa biasa, tak ada pertanda, tak ada firasat besar yang menggetarkan, hingga satu momen kecil mengubah segalanya. Sebuah potongan kenyataan yang tak sengaja terlihat. Sebuah detail yang awalnya tampak sepele, namun cukup untuk membuat jantungnya berhenti berdetak. Tangannya gemetar, napasnya tercekak. Bukan karena marah, tapi karena hati yang tiba-tiba dilanda ketakutan. Ketakutan yang selama ini ia tolak untuk percaya. Potongan-potongan misteri itu kini berdiri utuh di hadapannya, tanpa bisa disangkal, tanpa bisa dihindari. Lelaki yang ia percaya sepenuh jiwa ternyata menyimpan cinta di tempat lain. Bukan sekedar ketertarikan, bukan sekedar kekaguman sesaat, tapi cinta. Cinta yang nyata, cinta yang dalam. Dan yang paling menyakitkan, wanita itu bukanlah seseorang yang bebas. Wanita itu adalah milik orang lain. Seorang istri. Seketika dunia terasa runtuh. Bukan seperti pecahan kaca yang berisik, tapi seperti bangunan rapuh yang ambruk perlahan. Tanpa suara. Namun, mematikan. Ia terdiam. Tak mampu berkata apapun. Pikirannya kosong. Hatinya lah yang berteriak paling keras. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin cinta yang ia jaga dengan begitu tulus ternyata tak pernah benar-benar menjadi miliknya? Air matanya jatuh. Perlahan, lalu semakin deras. Bukan tangisan histeris, tapi tangisan sunyi. Tangisan seorang wanita yang kehilangan sesuatu yang bahkan belum sempat ia genggam sepenuhnya. Dadanya sesak. Bukan hanya karena patah hati, tapi karena sesuatu yang lebih dalam. Harga diri, kepercayaan, dan rasa bahwa dirinya cukup. Semua terasa hancur dalam satu waktu. Ia menatap dirinya sendiri, seolah mencoba mencari jawaban dari luka yang tak masuk akal. Lalu pertanyaan itu akhirnya keluar. Pelan, patah, menusuk. Apa kurangnya aku? Kalimat sederhana, namun menyimpan kesedihan yang tak terukur. Ia bukan wanita sempurna. Ia tahu itu. Tapi cintanya nyata. Perhatiannya tulus. Kesetiaannya tak pernah ia ragukan. Lalu, mengapa? Mengapa ia masih kalah oleh seseorang yang bahkan telah dimiliki orang lain? Tangisnya pecah. Lebih dalam. Lebih hancur. Lebih menyakitkan. Malam menjadi saksi bisu. Sunyi kamar terasa semakin menekan. Tak ada pelukan. Tak ada suara yang menenangkan. Hanya seorang wanita dan luka yang terasa terlalu besar untuk ditanggung sendirian. Ia tak hanya kehilangan cinta, ia kehilangan rasa percaya pada dirinya sendiri. Meragukan nilai dirinya, meragukan ketulusannya, meragukan seluruh perasaan yang pernah ia anggap indah. Dan di antara tangis yang tak kunjung reda, ia akhirnya memahami satu kenyataan pahit. Bahwa luka terdalam
bukanlah ketika seseorang pergi, tapi ketika seseorang memilih orang lain dengan cara yang menghancurkan segalanya. Cinta yang dulu terasa menenangkan, kini berubah menjadi kenangan yang menyakitkan. Tatapan yang dulu terasa hangat, kini terasa seperti ilusi yang kejam. Dan di dalam keheningan malam yang panjang, seorang wanita sederhana itu hanya mampu menangis. Bukan karena ia lemah, tapi karena hatinya benar-benar hancur. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan bagaimana rasanya tidak dipilih, tidak dihargai, tidak cukup di mata seseorang yang ia cintai dengan sepenuh jiwa. Sejak malam itu, hidupnya tak lagi sama. Hari-hari terasa lebih sunyi, lebih berat, lebih melelahkan bagi hati yang sedang retak. Ia masih bangun seperti biasa, masih menjalani rutinitas, masih mencoba menyenyum di hadapan dunia. Namun di dalam dirinya, ada sesuatu yang telah hancur. Kesendirian menjadi teman yang tak terelakkan. Bukan karena tak ada orang di sekitarnya, tapi karena tak semua luka bisa diceritakan. Tak semua rasa sakit bisa dijelaskan. Ada tangis yang hanya bisa jatuh dalam diam. Ada perih yang hanya bisa dipahami oleh hati yang mengalaminya. Malah menjadi waktu yang paling sulit. Saat dunia terlelap, kenangan justru datang tanpa diundang. Tatapan itu, senyum itu, suara itu, semua yang dulu terasa indah, kini berubah menjadi sesuatu yang menyesakan. Ia bertarung dengan pikirannya sendiri, dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung menemukan jawaban, dengan rasa yang terus berulang. Sedih, kecewa, rindu, dan rasa kehilangan yang tak bisa dihindari. Ada hari-hari di mana ia merasa kuat, merasa mampu berdiri, merasa luka itu mulai mengecil. Namun ada pula hari di mana hatinya kembali runtuh tanpa peringatan. Karena luka batin tak pernah berjalan lurus. Ia datang dan pergi, menguat dan melemah, seperti ombak yang tak pernah benar-benar tenang. Perempuan itu mulai belajar satu hal yang paling sulit dalam hidup. Menerima, bukan melupakan. Bukan memaksa diri untuk tidak merasakan apapun. Tapi menerima kenyataan bahwa tidak semua yang ia cintai ditakdirkan untuk tinggal. Ia mulai memahami sesuatu yang pahit. Bahwa cinta yang tulus tidak selalu berakhir dengan kebersamaan. Bahwa rasa yang dalam tidak selalu dibalas dengan ketulusan yang sama. Dan di dalam kehancuran itu, ia perlahan menemukan sesuatu yang tak pernah ia duga. Kesadaran bahwa luka bukan sekadar penderitaan, tapi juga pelajaran. Ia mulai berdamai dengan dirinya sendiri. Pelan, rapuh, namun nyata. Belajar memaafkan keadaan, belajar memaafkan takdir, belajar memaafkan seseorang yang telah meninggalkan luka begitu dalam. Air mata masih jatuh, namun kini berbeda. Bukan lagi tangisan keputusasaan, melainkan tangisan pelepasan. Tangisan yang perlahan membersihkan beban di dada. Keikhlasan itu tak datang tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan. Di antara rasa sakit, di antara malam-malam panjang, di antara doa-doa yang lirih dalam sunyi. Ia mulai percaya bahwa mungkin kehilangan ini bukan hukuman, bahwa mungkin patah hati ini bukan akhir, bahwa mungkin Tuhan sedang menyelamatkannya dari sesuatu yang tak ia pahami. Ada luka yang menghancurkan, namun ada pula luka
yang diam-diam membentuk seseorang menjadi lebih kuat, lebih bijak, lebih mengenal dirinya sendiri. Dan di titik terendah itulah, ia mulai menemukan makna baru tentang cinta. Bahwa mencintai bukan sekadar memiliki. Bahwa kehilangan bukan berarti kegagalan. Bahwa melepaskan adalah bentuk keberanian yang paling sunyi. Perempuan itu belum sepenuhnya pulih. Lukanya belum sepenuhnya sembuh. Namun satu hal perlahan tumbuh di dalam hatinya. Ketegaran. Karena di balik setiap air mata, ada kekuatan yang diam-diam lahir. Dan di balik setiap kehancuran, selalu ada jiwa yang sedang dibentuk menjadi lebih indah. Namun waktu selalu berjalan dengan caranya sendiri. Sementara perempuan itu belajar ikhlas, di sisi lain hidup seseorang mulai berubah. Lelaki itu, yang dulu tampak yakin dengan pilihannya, yang dulu terlihat tenang meninggalkan satu hati yang tulus, kini perlahan menghadapi sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Apa yang dulu terasa indah, tak lagi sama. Apa yang dulu ia kejar dengan keyakinan, mulai menunjukkan retaknya. Hubungan yang ia pilih, tak sehangat bayangan, tak setenang harapan, tak sesederhana mimpi yang dulu ia bangun. Ada jarak yang tak bisa ia jelaskan. Ada rasa yang tak lagi menenangkan. Ada kekosongan yang aneh meski ia tidak sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai merasakan sesuatu yang dulu tak pernah ia pikirkan. Kehilangan. Bukan kehilangan sosok yang kini ada di sisinya, tapi kehilangan sesuatu yang jauh lebih dalam. Ketulusan. Ia mulai mengingat masa lalu. Bukan karena rindu semata, tapi karena perbandingan yang tak bisa dihindari. Senyum itu, tatapan itu, kesabaran itu, perhatian sederhana yang dulu terasa biasa, kini justru terasa sangat langka. Ada kesadaran yang datang perlahan, diam-diam, namun menghantam tanpa ampun. Bahwa tidak semua cinta yang menggoda adalah cinta yang menenangkan. Bahwa tidak semua yang terlihat indah benar-benar mampu memberi kedamaian. Rasa bersalah mulai tumbuh. Bukan sebagai ledakan emosi, tapi sebagai beban sunyi yang menetap di dada. Ia mulai memahami satu hal yang pahit, bahwa seseorang yang tulus tak selalu terlihat paling menarik saat masih dimiliki, namun akan terasa paling berharga setelah benar-benar pergi. Hari-harinya tak lagi ringan. Ada sesuatu yang terus mengganggu pikirannya. Bukan konflik besar, bukan pertengkaran dramatis, tapi suara hati yang tak kunjung diam, kenangan yang tak berhenti datang, wajah yang tak berhenti muncul dalam ingatan. Dan di tengah keheningan batin itulah, ia akhirnya berani mengakui sesuatu yang selama ini ia hindari. Kesalahan. Bukan sekadar keputusan, tapi kesalahan yang menyangkut hati seseorang. Kesadaran itu datang terlambat, seperti hujan yang jatuh setelah musim berganti, seperti penyesalan yang hadir setelah segalanya tak lagi bisa diulang. Ia menyadari bahwa yang ia tinggalkan dulu bukan wanita biasa, tapi hati yang mencintainya dengan cara paling jujur, tanpa syarat, tanpa permainan, tanpa kepura-puraan. Dan di dalam keheningan yang penuh sesak itu, kalimat itu akhirnya lahir. Pelan, penuh penyesalan, menghancurkan dirinya sendiri. Aku baru sadar, yang tulus itu kamu. Bukan sekadar kata, tapi pengakuan yang syarat dengan rasa bersalah. Namun hidup tak selalu memberi kesempatan kedua. Tak semua yang hilang bisa kembali. Tak semua luka bisa dihapus oleh penyesalan. Ia ingin kembali, ingin memperbaiki, ingin mengulang waktu yang telah ia sia-siakan. Namun satu kenyataan kini berdiri tegak di hadapannya, bahwa waktu tak pernah mundur,
bahwa hati yang telah belajar ikhlas tak selalu menunggu untuk disakiti kembali. Dan di titik itulah, ia akhirnya merasakan hukuman paling sunyi dalam hidup. Bukan ditinggalkan, bukan dibenci, tapi menyadari bahwa ia telah kehilangan seseorang yang benar-benar mencintainya. Seseorang yang dulu ada, namun kini tak lagi bisa ia genggam. Dan sementara ia tenggelam dalam penyesalan, perempuan itu telah berjalan jauh. Bukan menjauh dari kenangan, tapi menjauh dari rasa sakit yang dulu hampir menghancurkannya. Ia masih wanita yang sama, masih dengan wajah sederhana, masih dengan hati yang lembut. Namun ada sesuatu yang kini berbeda. Jiwanya. Ia tak lagi rapuh seperti dulu, tak lagi mudah runtuh oleh luka yang sama. Karena hidup, diam-diam telah mengajarinya banyak hal. Luka yang dulu terasa seperti akhir dunia, kini berubah menjadi guru paling jujur dalam hidupnya. Ia belajar tentang ketegaran, tentang berdiri meski hati pernah hancur, tentang tersenyum bukan karena pura-pura kuat, tapi karena benar-benar telah berdamai. Keikhlasan itu akhirnya tumbuh, bukan karena ia melupakan, bukan karena rasa sakit itu hilang begitu saja, tapi karena ia memilih untuk tidak lagi hidup di dalam luka. Ada kekuatan yang lahir dari air mata. Ada kedewasaan yang lahir dari kekecewaan. Ada ketenangan yang lahir dari kehilangan. Dan ia merasakan semuanya. Ia tak lagi bertanya, mengapa ini terjadi padanya? Ia tak lagi mencari jawaban tentang siapa yang salah dan siapa yang benar. Karena akhirnya ia memahami satu hal penting, bahwa tidak semua luka harus dimengerti. Sebagian hanya perlu diterima. Sebagian hanya perlu diikhlaskan. Ia mulai memandang dirinya dengan cara yang berbeda. Tak lagi dengan keraguan, tak lagi dengan rasa kurang, tak lagi dengan luka harga diri. Ia sadar bahwa dirinya tak pernah kurang, bahwa dirinya tak pernah kalah, bahwa cinta yang gagal bukanlah cerminan nilai dirinya. Terkadang, orang pergi bukan karena kita tak pantas dicintai, tapi karena mereka tak mampu menghargai ketulusan. Perempuan itu kini lebih tenang, lebih damai, lebih mengenal siapa dirinya sebenarnya. Ia tak lagi menunggu seseorang yang salah, tak lagi berharap pada hati yang tak pasti. Karena ia akhirnya menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, menghargai dirinya sendiri. Ia belajar bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang kita pertahankan mati-matian, tapi tentang siapa yang benar-benar memilih kita tanpa ragu, tanpa berbagi hati, tanpa menyisakan luka. Dan di titik kedewasaan itulah, ia menutup kisahnya dengan sebuah kesadaran yang indah. Kesadaran yang lembut, namun penuh kekuatan. Aku bukan wanita sempurna, tapi aku pantas dicintai dengan benar. Kalimat sederhana, namun lahir dari perjalanan panjang penuh air mata. Karena menjadi wanita biasa bukanlah kelemahan. Menjadi sederhana bukanlah kekurangan. Menjadi tulus bukanlah kebodohan. Justru disitulah kekuatan yang sesungguhnya. Dan untuk kamu yang sedang mendengarkan kisah ini, yang mungkin pernah merasakan luka yang sama, percayalah, tidak semua kehilangan adalah penderitaan. Tidak semua patah hati adalah akhir. Kadang, ia hanyalah cara Tuhan menyelamatkanmu dari cinta yang salah. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jika kamu merasa pernah berada di posisi yang sama, jangan lupa dukung channel ini ya. Like jika kamu percaya setiap luka punya hikmah. Komentar, bagian mana yang paling kamu rasakan. Subscribe channel Cerita Pendalaman. Karena setiap cerita adalah cermin dari kehidupan. Terima kasih sudah bertahan hingga akhir kisah ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam hangat.